Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang materi possible structure on text. Kemarin saya sudah bahas sedikit untuk materi ini. Contohnya seperti geran. Geran itu kalimat kata kerja yang ujungnya ada ing. Lalu sekarang saya bakal membahas kelanjutannya. Yang pertama itu to infinitive. To infinitive itu adalah kalimat kerja yang diawali dengan to dan diakhiri dengan kata kerja. Contohnya to run, to eat, atau to drink. Lalu ada negatif infinitive itu adalah bisa dibilang kebalikannya, bukan kebalikan seperti versi negatifnya. Kalau infinitive itu adalah contoh kalimat to run, to drink, atau to eat. Kalau negatif infinitive itu dia kalimat banding ditambahin not. Jadi contohnya not to run, atau kalau di buku ada not to mention. Lalu setelah itu ada preposition. Preposition itu kalimat yang menjelaskan tentang posisi suatu benda. Contohnya bukan benda sih, suatu subjek untuk kalimat tersebut. Contohnya seperti on the car, under the table, ya, dan selanjutnya ya yang seperti itu. Lalu ada compound words. Compound words itu adalah kalimat yang misalkan dipisah, dia dia punya dua arti yang berbeda, tapi kalau disatuin artinya itu beda. Contohnya butterfly. Butterfly itu kan artinya kupu-kupu, tapi kalau butter dan fly-nya dipisah, artinya berbeda. Butter itu mentega, fly itu terbang. Kalau digabungin jadi kupu-kupu. Itu compound words. Lalu possessive adjective. Possessive adjective itu adalah kalimat yang mengartikan suatu kepemilikan. Contohnya your car, atau our car, atau his car, ya seperti itu. Tapi kalau nanti dites sama Map Minda biasanya dia hanya nunjukin kata your, lalu disuruh lanjutin. Lalu ada lagi adjective phrase. Saya masih sedikit bingung, tapi biasanya kalau untuk contoh kalimatnya itu yang ada di buku. Nah, contoh kalimatnya adalah seperti your local petrol station. Jadi kalau ada kalimat yang biasanya apa ya, your itu yang biasanya diawali oleh possessive adjektif lalu diakhiri dengan lokal sesuatu, itu biasanya apa namanya tadi, adjective phrase. Lalu selanjutnya ada quantifier. Quantifier itu kata kerja untuk menghitung, bisa dibilang, atau untuk menghitung suatu jumlah. Contohnya kalimatnya seperti a lot of, itu salah satu kalimat dari quantifier. Lalu ada lagi contrastive adjective. Contrastive adjective itu adalah kalimat adjektif atau kalimat hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata kerja atau dua kalimat yang kontras. Contohnya he is smart, dia pintar, but he is lazy, tapi dia malas. But itu adalah kalimat hubungnya. Itu kalimat hubung antara he is smart dan he is lazy. Jadi ada but di tengah-tengahnya. But itu adalah contrastive adjective. Contrastive adjective itu dia contohnya banyak, bisa dilihat di buku juga. Lalu ada apa lagi? Ada comparative degree. Comparative degree itu dia bisa dibilang itu dia menyamakan sesuatu. Contohnya as simple as an apple, sesimpel sebuah apel, itu salah satu contohnya dari comparative degree. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Ada passive voice. Passive voice itu biasanya kalimat yang tadinya kalimat aktif atau kalimat aktif. Contohnya he is writing a book, dia menulis buku. Di balik, jadi the book is being written by him, buku itu sedang ditulis oleh dia. Itu salah satu contohnya. Lalu yang mungkin bakal keluar ada itu apa lagi ya, ada abstrak. Kata
kata abstrak itu biasanya kata-kata yang tidak bisa diukur atau tidak bisa dilihat lah istilahnya. Itu biasanya kata belakangnya ada men, contohnya environment. Itu salah satu kata abstrak yang muncul di teks. Lalu ada relative pronoun. Relative pronoun itu kata kerja yang digunakan untuk mengganti suatu subjek. Contohnya kalau di buku ada kalimat how you should reduce your carbon footprint, but what is that exactly? Nah, that ini adalah contoh dari relative pronoun karena dia di kalimat itu dia berfungsi untuk menggantikan dari carbon footprint, sehingga kata carbon footprint tidak harus dibilang lagi. Lalu ada apa lagi ya? Ada ada quantifier udah. Ada lagi kata yang belakangnya ada ed-nya atau needed. Itu adalah kalimat past tense kalau misalnya kalimat yang sudah lalu atau verb 3 lah bisa dibilang, atau verb 3 past tense. Contohnya needed itu itu kalimat pasif maksudnya. Needed itu kalimat, itu satu contoh dari kalimat pasif. Ya itu aja dari saya. Selamat tes.